Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Alfa Lubis. Saya berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Ciamis. Saya semester 3 dari UIN Syahada pada sini dengan jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pecahan dan materi tentang di sini. Untuk materi pecahan, pertama kita harus mengetahui apa itu pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan yang berasal dari bagian suatu keseluruhan bilangan. Pecahan kita tulis dengan A per D. Jenis-jenis pecahan itu ada beberapa macam. Yang pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan tak wajar. Untuk pecahan biasa, yaitu pecahan yang nilai penyebutnya lebih besar daripada nilai pembilangnya. Pertama, yang mana itu penyebut, yang mana itu pembilang. Untuk pembilang itu selalu ada di bagian atas suatu pecahan. Dan di sini kita tulis dengan A. Jadi A itu sebagai pembilang dan D sebagai penyebut. Kembali ke jenis-jenis pecahan. Tadi jenis yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa yaitu pecahan yang nilai pembilangnya itu lebih kecil daripada nilai penyebutnya. Contohnya yaitu 1/2, 2/3, 5/6 itu bisa. Itu untuk pecahan biasa. Untuk jenis selanjutnya yaitu ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan antara pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya itu 1, 2/3 seperti ini, 2, 3/4, 3, 5/8 juga bisa. Untuk jenis yang ketiga yaitu pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar yaitu pecahan di mana pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Itu yang dinamakan dengan pecahan tak wajar. Contohnya seperti 3/2, 5/2, ataupun bisa juga 8/8. Kenapa bisa 8/8? Karena pecahan tak wajar itu bisa pembilangnya lebih besar daripada penyebut ataupun pembilangnya sama dengan penyebutnya. Itu yang dinamakan dengan pecahan tak wajar. Selanjutnya kita akan pengoperasian pada pecahan. Pengoperasian yang pertama yaitu penjumlahan ataupun pengurangan. Untuk melakukan penjumlahan ataupun pengurangan penjumlahan ataupun pengurangan dari dua pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Misalnya, kita ambil di sini 2/3 ditambah 3/5. Pertama, kita harus lihat apakah penyebutnya itu sudah sama atau berbeda. Kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menjumlahkannya seperti biasa. Bisa kita langsung, misalnya di sini 2/3 ditambah 3/3. Bisa kita langsung jumlahkan menjadi 5/3. Kita tambahkan saja langsung pembilangnya. Jika misalnya berbeda, contohnya seperti 2/3 ditambah 3/5, pertama kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Kita bisa menyamakan penyebutnya dengan melakukan perkalian antara dua penyebut tersebut. Di sini kan kita ambil contoh 2/3 ditambah 3/5, berarti kita kalikan saja 3 kali 5. Kita mendapatkan hasil 15. Dan untuk pembilangnya, karena
penyebutnya tadi sudah kita kalikan, jadi pembilangnya juga harus kita kalikan, di mana pembilang dari pecahan yang pertama kita kalikan dengan penyebut pecahan kedua, jadi kita kalikan silang. Jadi 2 kali 5 kita dapatkan hasil 10, ditambah yang pecahan kedua pun juga seperti itu, kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama. 3 kali 3 kita dapatkan hasil 9. 10 ditambah 9 menjadi 19 per 15. Itu untuk penjumlahan. Kalau untuk pengoperasian perkalian, kita langsung kalikan saja. Misalnya kita tetap ambil angka yang ini 2/3 tambah 2/3 kali 3/5, 2/3 kali 3/5. Ini bisa kita langsung kalikan saja. Pembilang dengan pembilang kita kalikan, penyebut juga kita kalikan dengan penyebut. 2 kali 3 dengan 6, 3 kali 5 kita dapatkan 15. Ini untuk pengoperasian pada pengkalian. Untuk pengoperasian pada pembagian, kita ambil contoh 2/3 dibagi 5/3. Untuk pembagian, pengoperasian pembagian, kita balikan pecahan kedua ini. Jadi untuk melakukan operasi pembagian dalam pecahan, kita kalikan pecahan pertama dikali dengan kebalikan pecahan kedua. Jadi pecahan kedua ini 5/3 ini kita balikan menjadi 3/5. Lalu kalikan seperti biasa dengan 2/3. Kita dapat hasil 6/15. Itu untuk pembagian. Setelah kita mempelajari tentang pecahan, lanjut kita akan mempelajari tentang desimal. Pertama kita harus tahu apa itu desimal. Desimal adalah bagian dari pecahan yang terdapat koma, di mana koma itu digunakan untuk memisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan, dengan bagian pecahan. Nilai desimal itu ada beberapa macam. Pertama itu nilai tempat yang pertama, yaitu satu tempat desimal. Kita bisa sebut dengan, jadi satu tempat desimal ini bisa kita sebut dengan persepuluhan, yang dimana bisa kita tulis dengan 0,1. Jadi ada satu angka di belakang koma. Untuk 2 tempat bilangan desimal itu juga seperti itu. Jadi tinggal kita tambahkan lagi. Jadi 0,01. Jadi ada 2 angka di belakang koma. Di mana bisa kita sebut sebagai perseratusan. Untuk 3 tempat desimal bisa kita sebut dengan perseribuan, di mana ada 3 angka di belakang koma, 0,001. Jadi ada 3 angka di belakang koma. Itu kita sebut dengan perseribuan. Begitupun seterusnya, baik per 10 ribuan, per 100 ribuan, per 1 jutaan, ataupun seterusnya. Untuk jenis bilangan pecahan itu ada 2 macam. Pecahan desimal terbatas, ada juga desimal berulang. Desimal terbatas berarti angkanya itu, angka di belakang koma itu terbatas. Contohnya 0,5. Contoh yang lainnya 0,375. Jadi dia terbatas di angka terakhir. Untuk contoh kedua yaitu desimal berulang, di mana
angka di belakang koma itu memiliki pola berulang. Jadi itu tidak terbatas, dia selalu berulang terus. Contohnya 0,111, terus 0,333, itu dia akan terus 111 ataupun terus 333, ataupun ada juga contoh 0,1547. Jadi dia akan terus berulang 1547 sampai seterusnya. Dia akan terus berulang desimal berulang. Selanjutnya, bagaimana sih melakukan pengoperasian penjumlahan, perkalian, pengurangan ataupun pembagian dalam desimal? Untuk melakukan pengoperasian penjumlahan dan pengurangan, kita bisa melakukan, pertama kita harus mensejajarkan koma. Contohnya kita ambil 0,5 dan angka 0,15 contohnya. Ini bisa kita langsung jumlahkan, tapi kita harus mensejajarkan koma. Ini desimal yang pertama kita contohkan tadi 0,5, yang kedua 0,15. Setelah kedua desimal tersebut sejajar komanya, kita bisa langsung jumlahkan seperti biasa. Ini kita dapat 5, ini 6, dan ini 0. Jadi kita dapat hasil 0,65. Jadi untuk pengoperasian penjumlahan ataupun pengurangan dalam desimal, pertama kita sejajarkan dulu komanya. Selanjutnya langsung bisa kita jumlahkan kedua desimal tersebut seperti biasa, seperti jumlahan pada bilang bulan. Langsung kita jumlahkan saja. Bagaimana dengan perkalian dalam desimal? Untuk perkalian dalam desimal, pertama kita ambil contoh 1,23. Baru bilangan yang kedua kita ambil contoh 2,3. Untuk melakukan perkalian dalam desimal, pertama kita hapuskan dulu komanya. Jadi komanya ini kita hilangkan dulu. Dan selanjutnya setelah kita hilangkan komanya, kita bisa melakukan perkalian seperti biasa. 123 dikali 23. Kita kalikan. 9, 3 kali 3 9, 2 kali 3 6, 1 kali 3 3, 3 kali 2 6, 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, 9 2 8 2. Kita dapatkan hasil 2829. Setelah itu ini belum nilai 2829 itu belum nilai akhirnya, karena koma yang tadi kita hilangkan harus kita tambahkan lagi ke hasil yang sudah kita dapatkan. Kita hitung dulu ada berapa angka di belakang koma. Dari kedua, nilai desimal yang kita ketahui. Di sini 1,23 ada dua angka di belakang koma, dan untuk 2,3 ada satu angka di belakang koma. Jadi kita dapat hasil ada 3 angka di belakang koma. Jadi kita hitung dari belakang ini 1, 2, 3. Jadi kita dapatkan hasil 2,829. Itu untuk perkalian. Lalu bagaimana dengan pembagian? Untuk melakukan pembagian, langsung kita coba saja. Misalnya kita desimal pertama kita dapatkan 1,2, baru kita bagi dengan 1,2 kita bagi dengan contohnya 6, kita bagi dengan 0,6. Jika ingin melakukan pengoperasian pembagian desimal, pertama di bagian tersebut, di bagian yang bawah ini kita harus ubah menjadi
bilangan bulat dengan cara menggeserkan komanya. Di sini kita 0,6, jadi kita geserkan komanya menjadi hanya 6. Untuk bagian pembilang pun juga lakukan seperti itu. Jika bagian penyebut kita geser 1 koma, berarti kita geser 1 koma di bagian pembilang. Jika kita geser 2 koma ataupun seterusnya, maka bagian pembilang kita juga harus menggeser sebanyak berapa yang kita geser di bagian penyebut. Di sini tadi kita geser 1 angka, kita geser 1 koma. Jadi untuk bagian pembilang pun kita menggeser 1 koma saja. Jadi kita dapatkan 12. Lalu langsung kita bagikan seperti bilangan bulat pada biasanya. 12 banding 6, kita dapatkan hasil 2. Itulah untuk pengertian desimal, jenis-jenis desimal, dan juga pengoperasian pada desimal. Sekian penjelasan dari saya, yaitu penjelasan tentang pecahan dan penjelasan tentang desimal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.